Sungguh, ibadah dalam Islam itu akan mendatangkan kenikmatan. Mulanya, manusia berorientasi pada kenikmatan material sebagai kebutuhan dasar yang disebut dengan lazat atau kelezatan. Lalu, manusia berkembang bukan hanya fisikal, tetapi juga psikis dan sosial sehingga mencari kenikmatan yang lebih tinggi, yakni kenikmatan ijtimaiyah ataupun sosial. Sebuah kenikmatan yang tak ternilai dengan materi, bahkan rela kehilangannya untuk meraih nikmat kebersamaan dan bermakna di tengah yang memerlukan. Inilah yang disebut as-sa'adah, kebahagiaan. Tidak semua orang dapat meraihnya walaupun ia telah mencapai kenikmatan material. Ada 4 indikator pencapaian kenikmatan sosial. Pertama, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Beruntunglah anak yang sempat berbakti hingga orang tuanya lanjut usia dan menghembuskan nafas terakhir di pangkuannya. Keletihan dalam bekerja mencari nafkah pun sirna ketika dibelai ayah dan ibunda dengan penuh kelembutan. Hasil jeripayah diberikan tanpa perhitungan, apalagi merasa terbebankan, karena menyadari bahwa sedekah yang paling utama adalah kepada kedua orang tua. Keriduan mereka pun sebab turunnya ridho ilahi dan jalan menuju ke surga. Sikap, kata, dan tindakannya senantiasa memuliakan, diiringi doa penuh ketulusan. Yang kedua, senang berkumpul dengan keluarga. Setelah dewasa, seorang anak mulai membangun rumah tangga, mendapatkan pasangan hidup yang membuat hati selalu tertarik ketika menatapnya, tentram di saat bersamanya, damai dalam pelukannya, dan jika ditinggalkan rindu pun tak tertahankan. Lalu lahir anak-anak yang menggembirakan, penyejuk hati dan pelipur lara, soleh dan soleha, beradab dan membanggakan. Ketiga, senang berjamaah dengan para penuntut ilmu. Kenikmatan tiada tara jika mendapat tetangga ataupun jamaah masjid yang baik. Apalagi kita bisa dekat dengan orang-orang berilmu, para ulama pewaris Nabi. Mereka membawa cahaya yang menerangi kegelapan jalan hidup manusia. Beruntung orang yang senang berkumpul dengan ahli ilmu, memuliakan, mendengar nasihatnya, menghadiri majelis ilmunya. Para malaikat pun turun ke bumi menaungi dan mendoakan mereka yang duduk di majelis ilmu. Orang yang senang bergaul dengan alim ulama tidak akan tersesat jalan hidupnya. Mereka akan dimuliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat para ulama yang istiqomah. Keempat, senang berbagi dengan sesama. Sedekah yang utama selain kepada kedua orang tua adalah kaum kerabat, yatim dan fakir miskin. Beruntung orang kaya yang senang bersedekah. Di saat sebagian orang menumpuk hartanya, ia justru suka membantu sesama keluar dari kesusahan. Sesungguhnya tangan di atas adalah kemuliaan. Kenikmatan sosial pun akan sirna atau ditinggalkan sebagaimana juga kenikmatan material. Tetapi kenikmatan sosial ini adalah jembatan untuk kita bisa meraih kenikmatan spiritual nan abadi.